Iya, sekali lagi selamat pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah namanya berbagi. Demikian berbagi, apa berbagi ilmu seperti itu. Tetapi masing-masing individu itu tentunya kan memiliki porsi sendiri-sendiri. Tidak ada yang lebih sekali karena tidak ada yang sempurna. Jadi tentu banyak kurangnya. Nah, sama halnya dengan saya nanti. Sekiranya mungkin masih ada kurangnya, mohon dimaafkan. Seperti itu. Apalagi di depan ada dosen-dosen saya. Dulu Bu Rahayu ini teman, kalau dulu entah waktu saya mahasiswa di IKIP ini masih belum ya Bu Rahayu ya? 2005 ya. Ya belum, berarti saya 98 masuk IKIP PGRI dengan Bu Lulu almarhum itu, Inje. Iya, tetapi dengan Bu Rahayu beliaunya ini teman kolaborasi di PPG. Iya. Nah, baik teman-teman, ini sebelum ke materi saya sampaikan untuk cerita-cerita sedikit sebentar. Begitu setuju ya? Setuju. Iya. Sebenarnya kalau kita sebentar dulu. Ini masih pagi, semangat semuanya. Semangat. Kalau di Adi Buana itu yelnya apa ya? Semangat pagi. Coba sekarang. Bagaimana? Semangat pagi. Pagi. Yes, iya. Lagi. Coba sekali lagi. Semangat pagi. Dua kali ya? Oh, begitu berarti salah ya? Diulang lagi. Baik. Sekali lagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Yes. Iya. Terkadang saya agak lupa kalau di ITP kan semangat pagi, maju jaya, demikian. Iya. Baik. Alhamdulillah. Karena masih pagi harus semangat semuanya. Ya. Baik. Teman-teman semuanya, ya, untuk kegiatan workshop pagi ini, sepertinya tadi saya mendengar dari Bu Tri, program yang baru. Alhamdulillah, saya juga kaget ini. Bisa dihadirkan, bertemu langsung dengan teman-teman untuk memberikan apa yang ada di lapangan seperti itu, ilmu yang ada di lapangan tentang perangkat pembelajaran. Kalau sebelum-sebelumnya kan sudah langsung terjun di sekolah seperti itu. Jadi belajarnya taunya langsung ketika ada di sekolah dengan guru pamongnya, demikian. Nah, ketika saat ini sepertinya pertama Bu Dina, demikian. Nah, ini nama saya agak menyimpang ya, tadi sudah disampaikan. Setianendra jadi Dina panggilannya, seperti itu. Tuh, hal demikianlah ini sesuatu yang baru, jadi luar biasa untuk di program Bahasa Indonesia. Ya. Maka seperti ini, jika kita menyadari bahwa kita ini hidup ini kan sebenarnya sebuah skenario ya. Kita ini kan di sini bermain peran. Skenario yang nyata itu kan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita yang tak sebenarnya kita ini lakon. Mau menjadi dalang seperti bagaimana, yang sesungguhnya bisa, yang berpura-pura juga bisa. Terkadang kita juga kolaborasi seperti itu. Ketika kita harus tampil di depan umum, di depan siswa, di depan umum, maka kita harus pergunakan yang sesuai. Terkadang kalau di luar kita banyak tipuan-tipuan seperti itu skenario. Maka apapun skenarionya tetap berpegang pada sebuah konsep. Ya, konsepnya apa ini? Supaya nanti tidak salah.
supaya nanti benar. Begitu halnya atau sama halnya ketika kita menjadi guru, maka yang pertama adalah skenario, konsepnya, yaitu ada di perangkat pembelajaran. Demikian. Ini di awal saya putar di awal sebentar sebelum nanti masuk di pengembangan perangkat pembelajaran. Sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti ada kekurangan, saya kembali lagi. Bu Rahayu, Bu Tri. Iya. Perangkat pembelajaran. Baik, terus Mas. Silakan. Nah. Iya. Perangkat pembelajaran merupakan kumpulan instrumen atau alat yang digunakan pada aktivitas pembelajaran yang terdiri dari ada media, ada alat, ada bahan penilaian. Nah, ini merupakan fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas pembelajaran. Saya dengan berdiri saja. Lanjut berikutnya, Mas. Kemudian komponen perangkat pembelajarannya merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen, meliputi ada kurikulum, tujuan pembelajaran, ada guru atau pendidik, siswa atau peserta didik, materi, metode, media, dan evaluasi. Lanjut. Fungsinya apa perangkat pembelajaran? Yaitu ada fungsi atau rambu-rambu melaksanakan pembelajaran di kelas. Fungsi khususnya satu, merupakan pedoman pembelajaran bagi guru, tolak ukur keberhasilan pembelajaran di kelas. 3, media untuk meningkatkan profesionalis guru. Dan yang keempat, sebagai alat untuk memudahkan guru dalam memfasilitasi pembelajaran. Fungsinya, ketika lanjut Mas, nanti saja saya sampaikan ya. Kelengkapan atau administrasi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, ini biasanya kalau saya di lingkup nyata di sebuah lembaga, di lembaga tentunya yang diminta demikian ini, ada buku 1, buku kerja 1, buku kerja 2, buku kerja 3, seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan. Guru itu sebenarnya kalau misalnya perannya hanya di depan kelas, kita penguasaan kelas saja, pengelolaan kelas, menyampaikan materi demikian, itu mungkin lebih enak rasanya. Tapi pekerjaannya ini banyak administrasinya. Di antaranya melengkapi seperti ini. Sekiranya nanti teman-teman ini siap ya? Siap nanti, ini kan calon guru semua ya? Iya, calon guru semua, berarti nanti siap ini? Siap. Sebelum jadi guru, masuk di lembaga SMA atau SMP, SD, SMP atau SMA, sudah siap dengan perangkatnya di awal atau belum kira-kira? Siap, harus itu siap ya. Nanti ada cerita lagi. Buku kerja 1 ada SKL, KI, KD, kompetensi dan kompetensi dasar silabus, RPP, KKM. Kemudian buku kerja 2 ada kode etik guru, ini berkaitan dengan di instansinya lembaga, ada ikrar guru, tata tertib guru, pembiasaan guru, kalender pendidikan, alokasi waktu, prota, program tahunan, dan prosem, program semester. Lanjut Mas. Buku kerja 3 di antaranya ada absensi, jurnal penilaian, daya serap, jurnal pembelajaran, ada daftar buku guru atau siswa, analisis butir soal, analisis ulangan harian, kode etik guru lagi, soal tadi masuk di sebelumnya, soal atau kisi-kisi. Kemudian buku kerja 4 ini program evaluasi diri dan ada tindak lanjut yang saling berkaitan. Seperti itu, selesai sepertinya. Nah sebentar, lanjut lagi sedikit. Perangkat pembelajaran kurikulum saat ini ada silabus, ada RPE, rencana ini program efektif, prosem, prota, pemetaan KI dan KD, KI atau KD, RPP, kalender pendidikan, alat evaluasi. Nah berikut Mas. Iya, sepintas-sepintas ya, karena mungkin sudah tahu. RPP merupakan ini adopsi dari ini nomor Permen nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 pertemuan atau lebih. Perangkat pembelajaran yang harus disiapkan oleh guru
adalah yang harus disiapkan nanti silabus, RPP, program tahunan, program semester, buku jurnal, buku penilaian, portofolio soal media, dan lain-lainnya. Nanti diantaranya itu ada bahan ajar, media, LKPD, penilaian seperti itu ya. Nanti ada 5. Yang terpenting di silabus, RPP, prota, prosemnya, kalender pendidikan terutama yang pertama. Lalu lanjut berikutnya, Mas. Nah, ini apakah guru wajib membuat RPP? Jawabannya wajib. Tidak boleh ditolak. Jadi harus wajib. Ya, siap ya, wajib ya. Iya siap. Karena demikian ini. Mohon maaf. Sedikit ya. Pengalaman saya ketika saya pertama kali menjadi seorang guru. Saya itu sambil cerita boleh ya? Boleh. Karena siswa saya kalau di sekolah, kalau guru bahasa itu harus pandai bercerita. Jadi banyak ceritanya, banyak bohongnya. Demikian. Ya, karena bahasa itu ada sastranya, imajinasinya, entah kadang-kadang cerita yang nyata jadi tak nyata. Mereka siswa tidak tahu, yang penting asik saja didengarkan. Begitu kan? Iya, Bu cerita lagi 2 jam mata pelajaran nggak ada materi, Bu Dina suruh cerita terus, nggak apa-apa Bu, katanya gitu. Aduh ya, gantian kalian yang cerita, saya begitu. Nah demikian. Ini sedikit kembali. Saya tuh dulu di awalnya itu waktu SMA tidak terbayang saya mau menjadi seorang guru. Ya, kemudian karena orang tua saya ini pendidik, saya lulus SMA bekerja. Jadi kalau ada di riwayat pengalaman saya itu, saya lulus SMA itu stop sekolah, saya bekerja. Demikian, bekerja di Sekolah Musik Indonesia di Surabaya ini, YMI, Yamaha Musik Indonesia, yang kantornya ada di Jalan Citarum, belakangnya Masjid Al-Falah di situ. Itu jadi ada pengalaman untuk bekerja di awal. Kemudian tahun berikutnya oleh orang tua saya, ibu saya, karena orang tua saya tinggal 1, ibu saja, bapak sudah tidak ada, maka itu yang membuat ada latar belakang saya mengapa saya tidak langsung sekolah saja, tapi saya bekerja, karena orang tua saya tinggal 1, adik-adik masih kecil, saya anak pertama. Demikian. Itu latar belakang saya, sehingga saya bekerja dulu. Kemudian tahun berikutnya oleh orang tua saya, ibu saya, karena ibu saya pendidik juga seorang guru, kamu anak pertama, ayo harus bisa memberikan contoh. Sudah masuk di pendidikan saja, ambil jurusan bahasa Indonesia, semuanya yang milihkan itu ibu saya. Begitu. Akhirnya ya sudah, baik, saya ikut maunya ibu. Kemudian saya bekerja sambil kuliah malam, kerja pagi. Saya rasakan kuliah malam tidak nyaman di IKI PGRI, tidak nyaman untuk menyerap ilmu. Akhirnya saya ganti, kerjanya shift sore, kuliahnya pagi. Hingga akhir, tugas akhir itu saya berhenti kerja, stop dulu. Karena nanti saya tidak selesai-selesai. Demikian. Dan saya stop bekerja, saya fokus untuk kuliahnya, menyelesaikan, alhamdulillah lancar. Sampai selesai, dan alhamdulillah lancar. Yang saya bayangkan demikian ketika saya mau masuk micro teaching, selesai micro teaching, demikian. Alhamdulillah ternyata benar ya apa yang diharapkan oleh ibu saya, bahwa untuk jadi perempuan itu kalau jadi seorang guru pendidik itu cocok. Demikian, bisa di rumah, bisa bekerja juga. Jadi mendidik yang di rumah, anak-anak misalnya nantinya ya kelak, dan di sekolah seperti itu. Kemudian lulus kuliah tahun 98, alhamdulillah saya langsung masuk di SMA Negeri 15. Jadi saya honorer di situ. Nah, karena saya itu entah dari diri saya sendiri atau memang mengikuti ibu saya, jadi yang tidak bisa, ada sesuatu hal itu pekerjaan tidak bisa ditunda-tunda. Kemudian kalau misalnya ada suatu program, maka harus dibuat konsepnya, harus siap seperti itu. Jadi entah saya dikatakan mencontoh atau memang bawaan dari diri saya sendiri. Jadi ketika saya masuk di SMA 15, perangkat itu saya sudah siap. Zaman dahulu masih belum ada teknologi dengan ketik demikian. Laptop tidak ada, saya dulu kerja saja dengan komputer,
ketikan yang apa itu yang masih karbon itu, seret, demikian, begitu, itu, ya. Perangkatnya dengan tulisan tangan di buku yang akuntansi yang besar itu. Nah, coba bayangkan, misalnya, kalau misalnya sekarang kalian bagaimana menulis, teman-teman ini menulis sendiri perangkatnya, menulis sampai full. Kira-kira bagaimana membayangkannya? Mau tidak? Tidak mau. Tidak mau. Padahal kalau bahasa Indonesia itu kalau saya selalu ke siswa saya, yang alami itu tulisan tangan loh. Tidak diketik. Misalnya menulis surat lamaran pekerjaan atau apa, kecuali jika nanti kalau di instansi atau lembaga misalnya mau menulis surat lamaran pekerjaan diminta dengan baru. Yang baik itu dengan tulisan tangan. Mengapa kalau dengan tulisan tangan itu kita di jurusan bahasa Indonesia bisa kontrol mana yang benar, ejaannya, tanda bacanya. Ternyata kalau ketikan banyak lewatnya seperti itu. Kita harus koreksi ulang. Demikian, ya. Itu. Jadi ketika saya masuk, saya sudah siap perangkat saya. Kemudian langsung saya itu maju ke kepala sekolah. Saya minta untuk apa itu ACC, demikian. Kata kepala sekolah saya waktu di SMA 15 bagus. Jadi saya yang paling muda langsung demikian. Mengapa diberikan demikian jempolan? Karena mohon maaf, Bapak Ibu guru yang ada di SMA waktu itu tuh belum tidak mempergunakan demikian, tidak siap. Karena sudah terlena, asik mengajarnya. Jadi lewat untuk perangkatnya. Nah, yang saya waktu itu pengalaman saya masuk di SMA itu kepala sekolah baru. Jadi kepala sekolahnya itu memang benar-benar berikutnya langsung menjadi kepala dinas. Waktu itu beliaunya namanya Pak Sarudi. Mungkin kalau yang masih dengar. Setelah itu kepala dinas, sekarang sudah pensiun. Orangnya cakap dalam bekerjanya memang. Setelah itu setiap bulan itu setiap tahun, akhir tahun selalu dibuat kegiatan pertemuan rapat membuat perangkat. Langsung hari itu juga jadi ditandatangani. Jadi saya cuma tinggal melongo saja. Oh begini ya ternyata ya. Guru-guru yang senior, mohon maaf, saya itu dalam batin ternyata belum siap. Nah, alhamdulillah saya sudah demikian. Itulah. Jadi zaman dahulu, apalagi sekarang, tentunya jangan sampai terlena, maka harus sudah siap. Nanti kalau sudah skenarionya itu konsepnya siap, ketika kita berada di dalam kelas dengan siswa, kita tinggal mengolah gaya saja. Ya, terkadang itu ya ada lepas-lepasnya. Kalau pendahuluan isi penutup pasti, tapi kalau kita baku sekali mengikuti itu terkadang sulit. Itu kalau pengalaman di kelas. Tetapi yang tak lupa adalah nanti ada itu yang tak lupa yang harus menjadi kuncinya ketika kita menyampaikan pembelajaran di kelas. Apa ini kuncinya untuk perangkat? Ya, supaya siswa itu nanti pembelajarannya terarah. Apa ini nanti kuncinya? Baik, demikian. Masih semangat ini? Masih. Semuanya sudah pada makan ya? Baik, sudah tutup yang itu. Ada pertanyaan dulu atau nanti saja? Tadi satunya itu. Nanti saja ya. Oh, mau tanya dulu. Separuh ya. Baik. Sekarang saya lanjutkan. Sebentar, kira-kira ini ada pertanyaan. Sedikit-sedikit tadi cerita dan pengantar. Kira-kira di awal nanti kalau numpuk apa itu terlalu bingung. Mungkin di awal ada hal tadi dari sedikit-sedikit cerita ada yang disampaikan, boleh loh.
Iya. Oh iya, nanti kalau ada pertanyaan ini, Mbak siapa? Oh, Mbak Dinda. Iya, Mbak Dinda, saya itu ada souvenir kecil-kecil yang bertanya saya beri. Iya, ada souvenir kecil lah, pokoknya untuk penyemangat bertanya. Mungkin ada yang bertanya? Belum dulu ya? Belum dulu. Baik, selanjutnya pengembangan perangkat pembelajaran. Ini di sini pengembangan perangkat pembelajaran di sini ini ada 5 ya, yaitu 1 RPP, kemudian 2 ada bahan ajar, yang ketiga ada media, yang keempat ada LKPD, dan yang kelima penilaian. Nah itu 5 itu. Ya, itu mungkin di teorinya ada. Jadi saya hanya mengikuti. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sistematika umum atau adopsinya dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nomor 1, identitas. Baik, nomor 1 di sini ya, identitas. Ini RPP, isi dari RPP-nya. Nomor 1 identitas dulu. Ada satuan pendidikan, ada mata pelajaran di sini maksudnya, kemudian kelas atau semester, alokasi waktunya. Kemudian yang kedua kompetensi inti, 3 kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, 4 tujuan pembelajaran. Nah di sini nih tujuan pembelajaran. Nanti ketika kita mengajar, tujuan pembelajaran inilah yang menjadi intinya. Ini yang terkadang Bapak Ibu guru itu kalau sudah ngajar itu lupa demikian. Saya biasanya kalau supervisi yang saya lihat cuman di sini tujuan pembelajarannya. Karena kalau sudah keasikan mengajar, membuka kadang-kadang membukanya juga. Ini kan nanti ada di sini nih. Apa itu? Lah ini langkah-langkah pembelajaran, ya terlewatkan. Begitu. Tujuan pembelajaran yang kelima penguatan pendidikan karakter PPK, yang keenam materi pembelajaran, kemudian 7 pendekatan model dan metode pembelajaran, ke-8 media, bahan dan sumber pembelajaran. Dan yang ke-9 langkah-langkah pembelajaran. Ini langkah-langkah pembelajaran ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Seperti itu. Kemudian yang 10 ada penilaian, ada 3 aspek. Penilaiannya apa saja ini? Apa saja penilaiannya? Apa, Mbak? Pengetahuan, keterampilan, sikap. Pengetahuan itu apa? Kognitif. Sikap, afektif. Kemudian kalau apa keterampilan? Psikomotornya ada 3, ya. Belum. Mana tadi? Ya baik. Nah ini langkah-langkah pembelajaran ini nanti ada pendahuluan, isi dan penutup. Tidak lupa dengan ini ya, pendekatan saintifiknya dan modelnya apa. Nah ini nih yang harus ada pada langkah pembelajaran ini di setiap langkahnya. Nah ya, ini modelnya apa, ada berapa itu modelnya, nanti ini ada 4 ya pendekatannya. Nah ini yang perlu diperhatikan ketika yang ada di RPP. Lanjut berikutnya Mas. Nah ini muatan RPP yang inovatif. Nah, ada HOTS, kemudian ada tidak terlihat ya ICT, kemudian ada kolaboratif, kemudian ada PPK, ada TPACK dan literasi. Nah, seperti itu. Hotnya ya, tinggi ini termuat di indikator pencapaian kompetensi atau IPK, tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Kemudian ICT
Ya, ini masih berkaitan dengan teknologi TIK, ya, bahasa Indonesia kan demikian TIK, termuat di tujuan pembelajaran media bahan, sumber, dan kegiatan pembelajaran. Kemudian kolaboratif termuat di tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Kemudian PPK ini karakter termuat di tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Kemudian TPACK-nya ini juga ini sama dengan apa itu ICT ini ya, masih ada teknologinya ya. Kemudian termuat di tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Ini buatan LPP inovatifnya. Lanjut. Nah, ini contohnya. Demikian. Seperti ini. Contoh muatan yang HOTS. Mungkin nanti bingung ya. Bagaimana ini apa itu untuk membuat di perangkatnya harus yang hot, apakah loss, demikian. Nah, itu nanti kita teman-teman bisa melihat pedomannya di apa itu KKO-nya. Ya, mungkin saya juga tidak hafal-hafal, pokoknya yang saya ingat-ingat nanti kalau yang loss itu C1, C2, C3, nanti yang hot C4 ke atas, demikian. Entah apa itu, nanti ngintip KKO-nya. Ya, kemudian ini contoh muatan HOTS pada IPK, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Kompetensi, ya ini indikatornya. Kalau yang ini apa ini Mas? Bisa dibesar oleh bisa ya? Menyebutkan ini loss. Nah, ini masuk di C1, C2. Kemudian yang hot, nah ini membuat kalimat bertanya menggunakan kosakata, demikian indikator. Ini menuliskan hot, membuat peta pikiran hot juga. Kemudian ini tidak berorientasi pada hot, diberi silang. Nah, ini mengidentifikasi, menyebutkan tidak berorientasi pada hot. Yang ini yang berorientasi pada hot, membandingkan, menilai. Nah, ini bentuknya menilai. Nah, ini yang berorientasi pada hot. Seperti itu. Begitu. Untuk yang hot pada ini tujuan pembelajaran, ya. Lanjut berikutnya. Nah, contoh muatan HOTS pada kegiatan pembelajaran. Ini ada membuat peta pada kegiatan inti alokasi waktu. Ini membuat peta pikiran, demikian HOTS. Kalau ini karena ini hijau, ini termasuk mengidentifikasi ini loss. Berarti ini di bawah C4 ini. Kemudian ini penutup refleksi kesimpulan nih HOTS, menganalisis kelebihan dan kekurangan nih HOTS juga seperti itu. Begitu, kemudian lanjut. Sudah? Berikutnya nih. Nah, itu tadi yang HOTS. Kemudian yang berkaitan dengan teknologi ini. Nah, ICT. Pada tujuan pembelajaran dan media bahan sumber pembelajaran, itu maksudnya. Ini tidak memadukan ICT, saya diberi tanda silang. Ini kegiatan membaca buku sudah tidak ini lagi ya, kegiatan membaca ini kan berarti loss, tidak sesuai dengan teknologi. Kalau teknologinya sekarang apa ini? Kegiatan mengamati video seperti itu. Kemudian bertanya jawab dengan guru. Nah, ini juga tidak sesuai dengan ICT. Nah, membaca teks pada PowerPoint. Nah, berkaitan dengan teknologi. Tuh, demikian. Ini yang berkaitan dengan ICT. Maka nanti yang harus diperhatikan yang demikian, ICT-nya. Kemudian sumber belajar, memberikan sumber belajar. 1 ada lingkungan sekitar, 2 bahan ajar tentang kata tanya, 3 kartu bagian tumbuhan, 4 kartu fungsi bagian tumbuhan, 5 LCD dan laptop, 6 Google Form untuk kunci jawaban soal. Ini yang masuk ICT yang hijau, LCD, laptop, PowerPoint. Kalau di pembelajaran yang tidak tatap muka, daring, apa tambahannya lagi? Ada Google Meet, Google apa itu Zoom. Kemudian apa lagi? Ada Classroom, bisa melalui WA juga, ada Google Form. Ya, seperti itu.
Demikian ya, itu yang berkaitan dengan ICT-nya. Kalau daring, mudah-mudahan sudah tidak daring lagi, jadi luring ya. Amin. Jadi apa itu medianya, proyektornya ini berfungsi di sekolah kami karena memang mungkin sama di sekolah yang lain karena apa itu tidak aktif ya, daring semuanya, jadi proyektornya tidak terpakai lama. Seperti itu. Perawatannya khawatir juga ini nanti akhirnya ya. Nah, lanjut Mas. Nah, berikutnya kolaboratif. Tadi kan ada host, ada ICT. Yang ketiga kolaboratif. Demikian. Pada tujuan pembelajaran. Sudah tidak zamannya lagi berpusat pada guru. Ya. Nah, ini kegiatan ceramah guru. Guru memaparkan materi secara lisan, itu salah, menulis lisan. Sudah tidak zamannya. Begini. Dulu ketika saya mengajar, kepala sekolah yang saya sebutkan tadi, yang saya ceritakan tadi itu Pak Saudi, itu sangat menginspirasi saya. Ya, selain saya itu menjadi guru itu berani itu kan karena ada inspirasi. Tentunya teman-teman sekalian kalau mau melangkah sesuatu, entah mau berkarya atau apa, tentunya ada inspirasi kan yang menjadikan langkah ya. Ada tidak? Ada ya, inspirasinya apa? Nah, ketika saya mengajar dulu juga demikian. Saya itu waktu SMA, saya ada favorit guru bahasa Inggris. Padahal saya tidak pandai-pandai bahasa Inggris. Saya itu nggak bisa bahasa Inggris, takut kalau berbahasa. Tapi alhamdulillah kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya saya mendapatkan guru itu yang luar biasa. Demikian, itu yang menginspirasi saya. Saya takut jadi tidak takut. Saya duduk di depan selalu ditunjuk, disuruh membaca. Oke saja saya, entah salah entah benar. Itu demikian berani sudah. Hingga akhirnya saya lulus. Kemudian tugas akhir, kalau SMA dulu itu ada tugas akhir di kurikulum yang lama ya. Tugas akhir itu saya kebetulan, lah kok ya kebetulan saya itu dapat tugas akhir itu mata pelajarannya bahasa Inggris. Masih ketik-ketikan yang dengan karbon shred itu begitu bahasa Inggris. Nah itu saya apa tuh termotivasi, inspirasinya di guru tersebut, pembimbingnya juga beliaunya, alhamdulillah. Tuh kemudian akhirnya berhasil sampai saya ngajar pun saya berani, saya ingat guru saya centilnya demikian. Kita centil tapi kan kalau guru kan penampilan harus yang baik, demikian kan, mohon maaf ini. Begitu ya, kalau kita di depan harus bagaimana ini, baik ya. Nah, apalagi guru bahasa, mengolah bahasanya, hati-hati tutur kata kita, demikian lisan kita. Nah, terkadang bahasa Inggrisnya dihilangkan. Nah, begitu. Bahasa Jawanya juga boleh. Nanti kalau bercakap-cakap, bercanda di luar pembelajaran, maka bisa mempergunakan hal tersebut. Itu ya. Nah, kembali lagi. Ketika mengajar, itu kepala sekolah selalu jalan-jalan di kelas-kelas, memantau. Nah, kebetulan waktu itu saya masih dengan yang menulis di papan tulis. Nah, menulis di papan tulis. Kemudian setelah selesai mengajar, waktu istirahat dipanggillah saya oleh kepala sekolah. Saya senang cara apa itu membimbingnya itu senang. Jadi mohon maaf Ibu, silakan ke ruangan saya. Nah, akhirnya ditunjukkan. Tadi saya amati di kelas. Nah, model mengajar seperti demikian itu sudah tidak umumnya. Lebih baik waktu itu pergunakan fotokopi saja. Jadi materinya itu difotokopi, bagikan ke siswa. Demikian. Kemudian bercerita, masih demikian. Tuh yang dulu itu ada sedikit, oh ya baik. Nah, sedikit ilmu demikian kita pergunakan. Pengalaman itu. Nih, ya sudah waktu itu sudah tidak berpusat pada guru, apalagi saat ini. Demikian. Apalagi saat ini yang sudah ada abad 21, ada K13, apalagi nanti ini apa itu? Kurikulum apa? Merdeka Belajar. Mohon maaf, belum sampai ke Merdeka Belajar karena masih dirancang. Kalau di MGMP itu masih proses. Ini di sekolahan saya juga besok tanggal 6 itu masih baru workshop untuk kurikulum yang baru. Diikuti saja. Iya. Ini sudah loh, maafkan ya. Belum di atasnya.
kolaborasi. Ya, ini. Nah, ini sudah tidak berpusat pada guru, berpusat pada peserta didik, siswa aktif mengamati. Kemudian setelah membaca teks PowerPoint layar ini, jadi hostnya, kolaboratifnya di sini, nih siswa yang aktif. Kemudian kolaborasi guru, peserta didik, guru dan peserta didik maksudnya. Kolaborasi siswa dan guru berdiskusi. Bisa di sini ada apa itu? Keterlibatan guru dalam berdiskusi, ya. Siswa dengan temannya, ada guru yang membantu. Kemudian berikutnya ini, ya, bermain peran bersama guru tentang apa ini, ya, tanaman dan sebagainya, kolaborasi. Lanjut berikutnya, Mas. Oh, ini tadi yang masih cerita berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Lanjut saja. Nah, berikutnya di PPK. Apa ini? Apa PPK ini ya? Penguatan pendidikan karakter, iya, karakter pada tujuan pembelajaran. Nah, ini dengan permainan memilih kartu kata, siswa dapat menentukan kata yang tepat sesuai gambar anggota tubuh. Contoh saja ya, ini ya, secara teliti. Ini ada nilai PPK-nya. Kemudian ada nih sikap kemandirian dan kedisiplinan, ada nilai PPK-nya. Sikap kemandirian, nah ini nilai PPK-nya karakter. Dengan baik, ini termasuk, ini ada apa itu, ada tanda silang merah ini salah maksudnya demikian. Kalau pada tujuan pembelajaran di situ kan ada mencakup, ada rumusannya yang A, B, C, D itu, ya. Apa saja A, B, C, D itu? A itu apa ya? Audiens. Kemudian B, behaviornya. Kemudian yang C, kondisi. Kemudian yang D, degree-nya, ya. Yang dengan baik ini kurang tepat, seperti itu. Lanjut berikutnya, Mas. Ya, ini berikutnya yang TPACK-nya. Nah, ada teknologi, pedagogiknya, dan konten knowledge-nya. Ya, tujuan pembelajaran. Nah, next. Sudah tekannya atas. Salah ya tekannya ini. Ini ya? Iya. Ya. Nih tujuan pembelajaran 1. Setelah mengamati gambar, nah ini menyebutkan nomor 2, setelah membaca teks PowerPoint di layar, ada TPACK-nya. PowerPoint. Siswa dapat membuat kalimat tanya menggunakan kosakata buku dan kalimat efektif dengan benar. Degree-nya di situ kurang tepat. Kemudian yang ketiga, TPACK juga. Setelah mengidentifikasi teks PowerPoint, ya, itu di layar, siswa mampu menuliskan 6 kata tanya dengan benar. Ya, degree-nya kurang tepat. Kemudian yang keempat, setelah melakukan diskusi, siswa mampu membuat peta pikiran. Ada hotnya, membuat peta. Kemudian masih belum juga itu. Kemudian berikutnya yang kelima, setelah mengamati tumbuhan di halaman, siswa dapat membandingkan bentuk fungsi, membandingkan. Degree-nya dengan baik kurang tepat juga. Kemudian yang keenam, setelah mengidentifikasi tumbuhan di halaman, siswa dapat memeriksa hubungan HOTS, memeriksa. Termasuk yang C4 ke atas. Nah, itu pada tujuan pembelajaran. Ada TPACK di nomor 2, 3, 4 karena ada di situ membuat, ada PowerPoint teknologi membuat, ya. Itu ada kalimat efektif, pedagogik, ya. Pengetahuannya, kemudian, nah itu juga. Nah, ini contoh yang TPACK. Kemudian berikutnya sudah selesai. Ada 4. Oh ya ini kegiatan deskripsi di kegiatan, nah, ya berkaitan dengan PPK, ada religius, ya. Satu kegiatan pendahuluan guru bersama. Lanjut ini sepertinya, Mas. Gak usah. Kegiatan pembelajaran. Nah, masih TPACK lagi. Nah, lanjut berikutnya. Di atasnya apa ini? Ke bawah. Ya. Nah, tadi yang pertama kan ada RPP, kemudian ada
Apa yang tadi? 5 itu tadi selain RPP? Bahan ajarnya ya. Kemudian ada media. Kemudian ada LKPD dan ada penilaian. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Saya kasih teman-teman yang ingin bertanya dari bagian sini ada nggak kira-kira? Mas Langgeng mau tanya ya? Oh. Bagian sini ada Mbak Ayu, Mbak Ertanti mungkin mau bertanya. Safa. Baik Bu, saya dulu yang ingin bertanya dulu sebagai Bu. Saya memberikan moderatornya nanti. Iya nih Bu. Silakan. Saya mengincar satu dirinya Bu. Pertanyaan saya, bagaimana ya Bu perencanaan pembelajaran yang ideal menurut tuntutan kurikulum yang berlaku yang sekarang ini yang kita lakukan ini, yang idealnya seperti apa Bu? Baik, permisi menjawab pada dosen-dosen depan. Iya, ideal. Waduh, kalau ideal itu seperti diriku saja lo tidak ideal. Iya, kita kalau kita apa itu kita ingin ya dinilai ideal begitu, ingin tidak teman-teman? Mau ya demikian? Yang ideal demikian, mau ya? Oh mau. Mau. Bagian dari apa ini? Iya. Ideal sekali. Nah, iya. Nah, benar-benar ideal ini berarti sesuatu yang baik demikiannya. Sebenarnya kalau perangkat pembelajaran yang ideal bagaimana? Yang terpenting adalah sesuai dengan aturannya saja. Jadi ketika kita membuat perangkat pembelajaran di sini itu satu, berpegang pada silabus. Kita tidak bisa membuat RPP ya, rencana pembelajaran apabila kita tidak paham di silabusnya. Silabus bisa copy paste kan demikian ya? Ya, nanti kalau dari kementerian muncul bisa copy paste saja. Jadi kita mencari yang program apa ini. Dari situ kita melihat untuk menentukan pemetaan KI-nya, KD-nya demikian. Indikatornya juga. Nah, kemudian setelah itu apalagi di sini? Maka harus mengikuti yang ideal di sini. Selain ada silabusnya, ada RPP-nya, kemudian RPP-nya tepat. Nah, begitu. Tepat. Tetapi terkadang kalau kita mau tepat di perangkatnya saja, nanti ketika ada di kelas itu bingung juga, sama halnya tidak ideal. Demikian kalau menurut saya. Jadi yang baik itu ya tetap harus kolaborasi. Demikian ya. Jadi separuh-separuh. Kalau kita buaku sekali mengikuti di perangkat, nanti mau ngajar itu tidak luwes. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju Bu. Kadang-kadang itu saya perhatikan kalau misalnya guru pamong di kelas itu saja sudah gugup di depan itu mau menyampaikan. Nah, terkadang terlewat pendahuluannya. Mana ini? Kan ada langkah-langkah pendahuluan inti. Yang terpenting kan di pendahuluannya dulu. Itu di awalnya dulu. Kalau awalnya kita menarik, ya, baru inti sampai penutupnya tercapai. Tapi kalau di pembukanya sudah tidak menarik, sampai akhir juga tidak, begitu ya? Iya. Makanya di awal saja. Sama halnya seperti saat ini, saya gini, bismillahirrahmanirrahim, demikian bekal saya. Pokoknya di pendahuluan saja, bagaimana nanti isinya agak diawur-awur begitu. Mohon maaf. Mohon maaf, tidak. Ya, kalau guru bahasa itu kan agak berimajinasi, tapi tidak begitu ya. Yang ideal tadi kembali lagi. Itu jadi berpegang pada aturannya, ya. Ada silabus untuk mengarah ke RPP, ya. Kemudian tadi sudah ada yang saya sampaikan tadi, identitas di awal, ya. Kemudian setelah itu kalau lengkap itu tadi yang ada banyak. Kan kita terkadang ada yang hanya satu halaman saja. Kemarin yang terakhir itu RPP-nya hanya satu halaman saja. Jadi disederhanakan, ya. Nah, disederhanakan. Nanti saya berikan contoh yang satu halaman juga.
Kemudian RPP-nya tadi itu yang benar ada model pembelajarannya, pendekatannya. Modelnya apa, pendekatannya. Kemudian ada pendahuluan, isi, penutup sesuai. Sudah. Yang terpenting itu kan di kegiatan pembelajaran atau langkah pembelajarannya. Tuh, untuk perangkatnya. Ya. Selebihnya nanti perangkat pembelajaran yang lain seperti apa itu LKPD-nya, medianya atau apa itu tuh kita tidak membuat sendiri pun juga bisa membuat sendiri lebih baik. Biasanya di sekolah sudah ada bukunya. Terkadang sekolah itu ya ada ya mohon maaf, terkadang intern di sekolah itu ada jual beli untuk LKS, bukan buku. Kalau buku dari pemerintah, buku paket itu dari pemerintah masuk di perpustakaan. Tetapi kalau LKS itu masih terkadang siswa itu beli, demikian. Tuh, jadi tidak membuat sendiri. Itu kalau di lapangan demikian. Itu banyak. MGMP pun dari Bahasa Indonesia juga demikian. Ternyata bukunya itu kami MGMP membuat buku sendiri. Kemudian sekolah-sekolah membeli. Jadi apa itu bahan ajarnya sudah dikerjakan bersama-sama, digagas oleh MGMP. Kalau sekolah hanya minat mau membeli, terkadang ada sekolah yang tidak minat, jadi membeli dari penerbit lain. Jadi Bapak Ibu guru sudah, kita tidak membuat lagi. Tapi kalau secara teori harus ada. Nanti ketika nanti teman-teman ini ada di lapangan, maka buku bisa pinjam dari sekolah karena harus mengikuti ya, kita fleksibel mengikuti sekolah yang kita tuju nanti. Seperti itu. Tuh, kalau idealnya demikian, saya rasa tidak lebih-lebih sekali ya, sesuai dengan aturannya. Yang terpenting itu tadi kuncinya itu ada di kegiatan awal, yaitu tujuan. Selain berpedoman pada silabus, kemudian tujuannya, kemudian ada langkah-langkahnya pembelajaran. Demikian. Wah, harus ditunjukkan nanti ini. Biar yang lain semangat juga. Mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Oh ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri, Mbak. Iya, sama-sama. Permisi bertanya untuk kegiatan inti dan penutupan yang baik dan benar itu dan bisa membuat menarik siswa agar minat dengan apa yang kita ajarkan itu gimana, Bu? Tolong dijelaskan. Baik, supaya siswanya tertarik bagaimana? Begitu ya? Lebih menarik maksudnya. Lebih menarik. Lebih menarik bagaimana dengan siswanya itu? Kalau gurunya ganteng, cuantik, pasti menarik. Saya tidak. Mohon maaf ini, karena penampilan saya itu pengalaman juga loh. Mohon maaf ini, ada teman saya itu ya dari SMA 15, kebetulan sekarang sudah melangkah jauh sampai di SMA 5 dan juga jadi pembicara ya, guru bahasa Inggris. Kata teman-teman saya memang kalau dari bahasa itu cuantil-centil, paling pol itu bahasa Inggris, cuantil-centil demikian. Jadi iya, jadi di kelas itu siswanya bukan mendengarkan materinya loh, lihat gurunya. Yang laki-laki itu tidak mau di belakang, kalau gurunya tampil itu masuk kelas baris di depan semua. Loh kalian loh, jadi guru yang lain itu lihat, loh ya Allah Bu. Demikian selingan ini ya. Tapi memang demikian. Kita itu kan guru kan ibaratnya apa ini, artis kan ya, publik apa ini, public figure ya. Nah, jadi contoh juga, penampilan juga. Maka kan diharapkan kalau kita penilaian di lapangan ada penilaian ini, penampilan juga. Bagaimana ini penampilannya, rapikah? Itu yang harus hati-hati. Sebenarnya ini yang menjadi hal-hal demikian itu yang inti selain di teori. Kalau teori saja itu bisa dipelajari demikian, kadang-kadang pun juga lupa. Kalau kita praktek itu sudah enak. Yang penting itu siswa itu nyaman mau mendengarkan. Dong siswanya itu tertarik kalau kita itu cerita.
cerita, nggak ada ceritanya atau nggak ada tontonan-tontonan apa demikian, itu siswanya tidur. Kalau nggak demikian dia membuat aksi sendiri. Demikian. Jadi gurunya yang nonton, tapi kadang-kadang juga siswanya enggak. Kembali lagi. Baik. Yang menarik, tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di langkah-langkah pembelajaran itu, satu ada pendahuluan, dua ada inti, yang ketiga ada penutup. Yang paling penting adalah satu, yang nomor satu, yaitu di pendahuluannya. Kalau kita pendahuluannya bisa membuat siswa itu bersemangat, sampai akhir pun juga demikian. Tetapi ketika kita memberikan pembelajaran pun di inti juga perlu harus diberikan selingan untuk mereka semangat, tetap semangat, tidak tidur. Yang paling rawan ini pembelajaran nanti kalau di jam terakhir, lalu mata pelajarannya matematika, tidur siswanya, sudah perutnya kenyang, letih, ya, mata pelajaran matematika. Nah ini bagaimana untuk menumbuhkan semangatnya mereka supaya mereka semangat terus walaupun di jam akhir. Nah itu, ya, terutama public figure-nya dulu, gurunya. Walaupun sampai jam terakhir ya upayakan harus tetap cantik, harus tetap ganteng, jangan kelihatan yang luyuh seperti itu. Nanti siswanya tidak mau melihat. Demikian, sudah malas, pengennya tidur saja, inginnya tidur saja, kan demikian. Jadi menjadi sorotan, kita itu menjadi sorotan, teman-teman nanti menjadi sorotan, ya, tentunya demikian itu. Itu sudah prakteknya kalau di lapangan demikian, ini faktanya demikian. Siswa itu begitu, ya. Jadi mereka itu sebenarnya untuk materinya itu ya dibutuhkan, tapi ada selingan supaya menarik, bisa dia terhibur, masuk ilmunya terserap tuh bagaimana ya. Saya itu harus melihat yang bagaimana. Nah itu harus diberikan stimulusnya di pendahuluan. Pendahuluan ini nanti kan ada apa itu stimulus apersepsinya, kondisional, apersepsi, motivasi. Nah itu di pendahuluan. Setelah ini Mas. Jadi yang penting itu di pendahuluannya. Demikian. Cukup? Karena sudah bertanya lagi. Dan masih apa nih tadi? Mas Rahmat, Ibu. Mas Rahmat. Lah yang bertanya bagian di operator. Oh ya. Silakan teman-teman yang bertanya, ada Mas Fauzi. Monggo Mas Fauzi maju ke depan karena mic-nya di sini, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, untuk pertanyaan dari saya, dari materi tadi seperti katakanlah media pembelajaran dan lain-lain, RPP, apakah itu bisa diterapkan secara menyeluruh Bu untuk di lingkungan pendidikan yang lain, misalnya katakanlah di kota desa, seperti pengalaman teman saya Mas Adit, dia waktu saat kampus Merdeka, dia mengajar di salah satu sekolah yang bisa dikatakan desa dan pelosok. Di situ kualitas dari siswanya itu sangat berbeda jauh dari anak-anak yang berada di kota. Apakah ini rancangan pembelajaran ini bisa diterapkan juga di lingkungan yang mungkin sangat berbeda dari lingkungan kita berkuliah? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas siapa ini? Mas Fauzi. Berjurusan bahasa Indonesia ya Mas Fauzi ya? Oh iya banyak. Ini Mas saya beri juga Mas, karena sudah bertanya. Sama-sama. Iya. Baik. Bagaimana? Apakah rancangan pembelajaran, perangkat pembelajaran ini bisa diterapkan di kondisi yang jauh ya, berbeda? Kalau kita di kota syukur alhamdulillah semuanya terpenuhi ya, fasilitas terpenuhi, sarana terpenuhi. Demikian bagaimana kalau misalnya jauh seperti itu? Kita berpegang kepada tadi sebagai pendidik
guru tadi sudah ada dalam ini tadi ya di presentasi tadi bahwa membuat perangkat itu wajib, demikian bagi seorang guru wajib. Nah, apakah bisa diterapkan nanti ketika kita di kondisi atau di latar yang berbeda, jauh yang berbeda, ya? Bisa kita laksanakan, tetapi tentunya kita kondisional seperti itu. Juga yang seperti saya katakan tadi, kita itu juga harus fleksibel, demikian, ya. Kalau kita buaku sekali mengikuti juga tidak bisa. Nah, maka kita sesuaikan dengan kondisinya. Dimana pada kondisi-kondisi suatu latar yang di perkotaan, tentunya hal tersebut bisa dilaksanakan. Baik itu membuat perangkatnya ataupun dalam penerapannya. Ya, ketika kita berada di pedalaman misalnya, tetap semangat saja, walaupun memang banyak kendala. Mungkin mencari jaringan sulit, ketika kita mau membuat itu perangkat susah, tulis tangan saja, demikian Mas Fauzi. Kalau membuat perangkat misalnya, ya Mas Adit. Mas Adit, di pedalaman mana? Sampai di pelosok daerah mana? Di mana? Ya? Tarik itu Sidoarjo ya? Oh, belum berarti ya. Saya pikir sudah sampai di Papua sana. Iya. Nah, kalau ditarik saja Sidoarjo saya rasa masih bisa, demikian. Permasalahannya kan permasalahan apakah kita mau membuat perangkat di medianya ataukah di penerapannya. Kalau kita di medianya, misalnya di pedalaman sekali ada keterbatasan di jaringan seperti itu ya, kemudian alatnya kita bisa pergunakan masih dengan tulisan tangan. Maka yang saya katakan tadi, saya itu lebih suka yang alami, segala sesuatu itu yang alami, demikian ya. Tulisan tangan itu nomor 1. Kalau misalnya saya disuruh membuat perangkat, saya lebih pilih itu membuat perangkatnya itu yang tulisan tangan. Loh, beneran sudah gak zamannya loh, banyak sekali, gak apa-apa, demikian. Karena mengapa saya pilih tulisan tangan? Karena saya bisa bebas untuk mengembangkan nanti. Tapi kalau dengan ketikan, mohon maaf ini, ayo sekiranya nanti ketika teman-teman ini nyata ini menjadi guru, kalian membuat perangkatnya itu mau membuat sendiri atau copy paste? Yang jujur, membuat sendiri atau copy paste? Mohon maaf ini, kalau teman-teman saya itu copy paste semua, guru-guru tidak ada yang alami, copy paste semua. Iya. Nah, terkadang itu salah. Saya memperhatikan itu salah. Mohon maaf nih Bu. Ya, Bu Rahayu kalau memberikan PBG kan demikian ya dalam teorinya. Bagaimana kalau di lapangan? Nah, Bapak Ibu guru terkadang copy paste saja, ambil yang mudah karena sudah tuntutan banyak administrasinya. Oleh sekolah diminta demikian langsung kerja. Setiap tahunnya membuat akhir tahun pembelajaran itu kami seorang guru kan tidak libur. Demikian. Jadi membuat perangkat semuanya 1 tahun selesai. Langsung digradak sudah. Copy paste semua. Padahal kalau saya amati ya salah dari teorinya. Demikian, ya ada yang salah, ya ada yang benar, ada yang salah, demikian. Itu tidak ada yang sempurna. Seperti itu. Membuat sendiri tidak. Nah, kalau tulisan tangan, saya yakin itu benar pasti. Nah, tapi malas karena sudah terlena dengan teknologi. Kalau saya lebih baik, oke, demikian, saya bisa koreksi. Demikian, bisa saya kembangkan materinya, skenario-nya saya kembangkan. Begitu. Itu kalau dalam membuatnya. Tapi kalau nanti dalam penerapan mengajarnya, tentunya kita menyampaikan pembelajaran itu tadi tetap langkahnya ada pendahuluan, ada inti, ada penutupnya. Pendahuluan harus yang baik dan ada tujuan pembelajaran di awal itu disampaikan, ya. Ketika di pendahuluan nanti masuk di motivasi. Seperti itu yang menarik sehingga dan seterusnya bisa terlampaui, ya. Dikatakan ada masalah, dikatakan tidak ada masalah, lebih baik tidak ada masalah saja, aman, begitu. Jadikan itu menjadi suka dan duka, banyak sukanya. Demikian Mas Fauzi? Iya. Iya. Baik, cukup. Berikutnya? Iya. Selanjutnya apa ini? Tadi sampai
Ya, saya lanjutkan ya. Ya, pengembangan materi pembelajaran. Ya, ini yang perlu diperhatikan harus relevansi dengan IPK, indikator pencapaian kompetensi, relevansi dengan tujuan pembelajarannya. Ini harus sesuai ya dalam di sini materi pembelajaran ini kan bahan ajar. Lanjut, Mas. Kemudian ini yang perlu diperhatikan juga relevansi dengan IPK dan tujuan pembelajaran, relevansi dengan pendekatan saintifnya, kemudian modelnya, kemudian lingkungan sekitar siswa, konteksnya, dan kolaborasi. Lanjut. Ya. Nah ini model pembelajarannya. Model pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran K13 antara lain ini nih. Saya rasa teman-teman juga sudah tahu. Nanti tinggal memilih mau yang berbasis inquiry, penemuan masalah, ataukah proyek seperti itu ya. Yang biasanya di sini kan yang problem gitu ya, PBL. Lanjut berikutnya. Nah ini dicontoh sepertinya sudah ini tadi. Lanjut. Nah ini untuk di kegiatan pembelajaran yang sudah menjadi pertanyaan dan sudah saya sampaikan tadi ya di RPP, kegiatan pembelajaran ada pendahuluan, langkahnya ada inti, ada penutup. Kemudian pendahuluannya ya, 1 ada kondisi, 2 persepsinya, motivasi. Lah kondisi di sini kita menyapa siswa ya. Kemudian memberikan semangat pada siswa. Contoh seperti bagaimana ini misalnya ditumbuhkan dengan memberikan pantun atau dengan memberikan sebuah lagu, demikian nyanyian bersama-sama, atau misalnya mau memberikan sebuah kuis demikian ya. Masih bermain-main supaya siswanya itu nanti ada daya tarik di awal. Kemudian persepsi. Apa ini sebenarnya persepsi? Kalau yang teman-teman pahami apa ini secara teorinya, apa ini? Bagaimana contohnya? Apa? Gantian sekarang saya yang bertanya, yang menjawab berarti saya berikan souvenir kecil. Ada yang mengacungkan, mengangkat tangan. Persepsi ini bagaimana? Ada yang bisa angkat tangan? Tidak, Bu. Iya. Apa ini persepsinya? Ya, persepsi di sini mengkaitkan materi yang sudah didapatkan dengan yang saat ini, atau bisa juga dari sebuah pengalaman yang dirasakan oleh siswa misalnya ketika mau berangkat ke sekolah demikian, atau yang pernah dia ketahui demikian ya. Contoh misalnya ya, kalian tadi berangkat naik apa, misalnya naik motor. Nah, motormu itu buatan dari mana? Dari Cina. Loh, kok bisa masuk di Indonesia? Mengapa tidak yang buatan Indonesia? Ada persepsi demikian disampaikan ya. Tuh. Jadi mengkaitkan materi yang saat ini dengan yang sebelum-sebelumnya. Dan ada penguatan di pengalaman. Kemudian motivasi. Nah, memberikan motivasi inilah di tujuan pembelajaran. Jadi perlu disampaikan tujuan pembelajarannya supaya siswa ini ketika belajar nanti dia tahu arahnya. Saya ini mau belajar apa? Itu yang jangan lupa, penting. Nih, motivasi. Bismillah, mudah-mudahan saya pencet tidak. Nah, tidak. Motivasi. Ya, ini semuanya pendahuluan ini nih yang penting. Jadi, kondisi mengkondisikan, persepsinya, ya, kemudian memberikan motivasi, ya, semangatnya.
disampaikan tujuan pembelajarannya. Ketika nanti misalnya dengan pembelajaran tatap muka dengan proyektor ini, ya masukkan nanti di medianya, tujuan pembelajaran itu. Nah, ya, kemudian disampaikan, disampaikan yang jelas. Nanti kita belajar demikian, ya. Jangan lupa nanti kata sapaannya. Kalau dengan anak SD, anak-anak. Kalau dengan yang tingkat lebih tinggi SMA, jangan anak-anak lagi, ya, kata sapaannya. Nih, ini yang pendahuluan ini yang paling penting kuncinya. Kalau ini bisa dikuasai, maka ini nanti insya Allah inti penutup lancar. Demikian. Perlu diperhatikan bahwa sintaks model pembelajaran harus ditampilkan, harus tampak eksplisit ditampilkan dalam kegiatan pembelajarannya di RPP tadi ya. Lanjut berikutnya. Contoh kegiatan ini kecil-kecil karena saya ambil saja juga. Nanti saya berikan di RPP saya saja. Lanjut Mas. Lanjut saja, nanti saya berikan di RPP saya. Ya, lanjut berikutnya. Lanjut saja. Contohnya nanti di RPP saya saja. Lanjut. Nah, ini. Ini LKPD, ada pengembangan konsep, ada latihan terkontrol, ada latihan mandiri. Pengembangan konsep dulu. Karena LKPD ini di sini penguatan konsep ya. Maka nanti pun ada soal-soalnya di LKPD. Soalnya itu bukan merupakan soal-soal yang sebagai ulangan ya, untuk menguji, mengukur atau mengevaluasi. LKPD di sini soal-soalnya hanya sebagai mengetahui penguatan konsep pada materi saja. Lanjut berikutnya. Hal yang perlu diperhatikan, relevansi dengan materi, relevansi dengan pendekatannya, strategi dan metode. Berbeda dengan soal latihan, adanya penskoran. Nah, ini berbeda dengan soal latihan LKPD ya. Nah, berbeda dengan ulangan-ulangan harian. Misalnya kalau di sekolah, ketika nanti kita selesai dalam satu KD ada ulangan harian, nah itu baru nanti kognitifnya. Tapi kalau LKPD hanya sebagai latihan, berbeda. Jadi soal-soalnya berbeda, hanya sebagai penguatan konsep saja. Lanjut. Ya, ini hanya dicontoh penanaman konsep dasar. Lanjut saja. Terkontrol bertujuan untuk menerapkan konsep ke dalam sebuah permasalahan yang kontekstual dan biasanya dikerjakan secara berkelompok agar terjadi diskusi dan tukar pikiran antar peserta didik. Kemudian LKPD latihan mandiri bertujuan untuk menerapkan konsep ke dalam sebuah permasalahan yang kontekstual dan abstrak dan biasanya dikerjakan secara mandiri. Nah, ini setelah terkontrol bersama-sama berkelompok kemudian bisa berlatih sendiri. Lanjut berikutnya Mas. Nah, ini sudah masuk pada penilaian ya. Yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian tadi disampaikan ada 3. 1 ada sikap afektif, 2 ada pengetahuan kognitif, dan yang ketiga ada keterampilan yaitu psikomotornya. Nah, contoh di sini pendidikan merencanakan dan menetapkan butir pernyataan sikap positif yang diharapkan muncul akan dinilai dalam pembelajaran sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Ya. Pada penilaian sikap di luar pembelajaran, pendidik dapat mengamati sikap lain yang muncul secara natural. Terdapat 3 bentuk penilaian. Tadi yang penilaiannya yaitu bentuk jurnal, penilaian diri, penilaian antar teman. Nah, ini banyak sekali penilaian. Penilaian bentuk jurnal merupakan pengamatan terhadap kemunculan sikap yang insidental yang menonjol ketika di kelas maupun di luar kelas selama masih dalam pantauan guru. Penilaian jurnal menggunakan perangkat berupa lembar pengamatan. Lanjut Mas, contoh kecil-kecil. Tadi ada yang tabel kecil Mas, atasnya sini. Nah, ini misalnya ini menyerahkan uang jujur yang ditemukan. Menyerahkan uang berarti ini sikap yang positif. Ada lagi nanti kalau misalnya menjumpai yang insidental, ini siswanya tawuran. Mohon maaf, kemarin di sekolah saya ada peristiwa siswanya tawuran. Baru tatap muka loh. Lah kok punya kesan ada siswanya tawuran. Allah, saya gini. Nah, karena saya mengajar di kelas 12, itu siswa yang terjadi di siswa kelas 11. Demikian. Baru masuk tatap muka sudah tawuran. Nih masuk nanti ini di penilaian demikian jurnal ya. Nah itu demikian.
Kira-kira nanti ada pertanyaan, Bu, apakah harus membuat seperti demikian? Ya, kalau saya itu ada catatan, nanti saya berikan. Ada contoh di sekolahan kami buku demikian. Kemudian yang berikutnya penilaian diri merupakan bentuk penilaian yang meminta peserta didik untuk mengemukakan sikap dan perilaku yang positif dan negatif dari dirinya. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. Penilaian diri dilakukan sebagai alat konfirmasi saja. Ya. Berikut contoh lembar penilaian diri. Nama, kelas, semester. Lanjut Mas di bawahnya. Nah, perlu demikian ya. Jadi siswa itu menilai dirinya sendiri. Nah, pernyataannya jadi mempergunakan kata saya karena dia menilai dirinya sendiri. Saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas, ya atau tidak. Saya tidak mengganggu teman, ya atau tidak, dan seterusnya. Kata yang dipergunakan saya karena menilai diri sendiri. Lanjut berikutnya, Mas. Penilaian antar teman. Penilaian antar teman merupakan bentuk penilaian yang meminta peserta didik untuk saling menilai sikap dan perilaku keseharian temannya. Penilaian antar teman berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap penilaian yang dilakukan oleh pendidik. Penilaian antar teman paling baik dilakukan pada saat peserta didik melakukan kegiatan berkelompok. Instrumen penilaian antar teman dapat berupa lembar penilaian antar teman yang berisi butir pernyataan sikap positif dengan kolom ya atau tidak. Lanjut berikutnya. Antar teman. Berarti nanti kalau tadi penilaian diri dengan saya, kalau antar teman di sini bisa mempergunakan teman saya. Nah ini. Nah, sudah. Ya, contoh penilaian teman, jurnal ya. Ada disebutkan nama teman yang dinilai siapa. Kemudian nama penilainya siapa, kelas dan semester ya. Ini kalau misalnya berkelompok, tugasnya nanti berkelompok, dibuatkan jurnal seperti demikian. Ya. Lalu katanya yang dipergunakan teman saya selalu berdoa sebelum melakukan aktif. Teman saya tidak mengganggu, teman saya tidak mencubit saya, dan seterusnya. Iya, demikian lanjut. Silakan, ya. Berikutnya. Ini indikator berkaitan dengan apa itu PPK. Lanjut berikutnya. Ini masih sama. Lanjut. Pendidikan kognitif. Ya. Berikutnya selain tadi sikap, ada kognitif. Kalau kognitif berkaitan dengan ulangan harian, tentunya diawali dengan membuat kisi-kisi. Teman-teman nanti ketika terjun, ya, menjadi seorang guru. Nah, ini membuat ulangan ini kalau di sekolahan saya ini kan sistemnya masih